sudah lengkap. Terima kasih hadirinnya. Nggak apa-apa wes. Yai Muhaimin Asmuni, Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, Kepala Dinas Pendidikan yang sangat saya hormati, dan seluruh jajaran Kepala SKPD yang hadir pada kesempatan ini, staf ahli, kepala sekolah dan seluruh jajaran Dewan Guru yang hadir, serta para siswa dan siswi SMP di kota Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan untuk seluruh siswa dan siswi yang hari ini berbaju muslim, berarti santri, karena harinya hari santri. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia agung, ini sambil menunggu tentatif seperlunya. Kalau Bupati hadir datang, saya langsung turun. Kalau masih lama berarti dilanjutkan. Mudah-mudahan kejutannya cepat datang. Bicara santri itu bicara sarung, bicara santri bicara kopiah. Kalau dulu santri itu pakai bakia, karena kiainya pakai bakia. Karena sekarang kiainya sudah tidak pakai bakia, maka santrinya juga nggak pakai bakia. Sarungnya dicontoh, kopiahnya dicontoh, bajunya dicontoh. Saya sekarang membudayakan pakai bakia. Kalau ketua MUI pakai sandal slop. Beda ketua MUI dan beda kiai yang nggak punya jabatan ini. Santri itu identik dengan pondok. Santri itu identik dengan pondok, pesantren, pesantrian. Pondok tempat mukim, pesantren itu membangun karakter sebagai santri, khas santri, yaitu 3 kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan sebagai orang yang muslim, yaitu Islam. Yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Satu kesatuan formalitas kita sebagai orang Islam telah bersyahadat, dan iman adalah kita melaksanakan apa yang kita imani dalam pelaksanaan aktualisasi kehidupan, serta ihsan adalah buah, yaitu sikap, moral, etika, serta karakter yang berujung kepada kebaikan sikap serta perilaku. Itulah yang diberi nama santri, khas santri. Santri identik dengan kitab kuning. Kitab kuning adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Al-Quran dan hadis. Karena kitab kuning itu hasil penelitian dari Al-Quran, hasil riset terhadap kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Sehingga hari santri adalah hari di mana kita memperingati kesadaran cahaya spiritual dan cahaya intelektual untuk melahirkan karakter dan sikap yang luhur, yang punya budi, yang punya etika, yang punya moral. Sehingga kesadaran ini kemudian ditempatkan oleh pendiri bangsa kita dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah, dan menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama. Serta di mata uang kita, mata uang satu-satunya di seluruh dunia setelah Amerika yang dalam teks tertulis secara baik dan penuh makna filosofis, yaitu bahwa di mata uang Indonesia ada kalimat berkat rahmat Tuhan. Arab Saudi negara Islam,
Afghanistan, Malaysia. Di mata uangnya tidak ada tulisan Tuhan, tertulis kata Tuhan. Hanya dua di dunia ini. Yang pertama adalah Amerika, In God We Trust. Di mata uang Amerika ada tulisan In God We Trust. Di mata uang Indonesia ada berkat rahmat Tuhan. Itu artinya bahwa fondasi bangsa Indonesia ini adalah disadari karena keyakinan kita bahwa kemerdekaan dan kemakmuran yang sekarang kita rasakan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat mulia pemimpin kita telah menempatkan pada tanggal 22 Oktober ini sebagai Hari Santri Nasional. Tepuk tangan untuk Hari Santri Nasional. Terima kasih kepada pemimpin-pemimpin bangsa yang telah menghargai santri sebagai bagian dari kemuliaan dan penghormatan kepada santri, pondok pesantren, teman, sahabat, orang tua, wali santri, dan seluruh pendukung yang memberikan ruang cukup dengan kesadaran bahwa pesantren adalah pendidikan pertama di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik, anak-anakku yang berbahagia, mohon perhatian sejenak. Memang kalau SMP harus, karena saya biasa ngajar di SMP, tapi tenang aja. Kalau nggak rame di SMP. Caranya mendiamkan anak-anak cukup dengan itu diam. Diam. Dia tahu kalau itu dikode, nggak usah dimarahi. Diam. Mohon perhatian ya. Coba perhatikan ini. Manusia yang paling agung di dunia itu, yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diizinkan memberikan syafaat pertolongan nanti di hari akhir, adalah Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang paling agung di dunia ini kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Istri Nabi itu umatnya Nabi. Putra-putrinya Nabi pun menjadi umatnya Nabi karena agungnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap perilakunya, ucapannya, tindakannya, cara berpikirnya. Karena Nabi Muhammad bukan hanya sebagai pemimpin, tapi Nabi Muhammad sebagai teladan kehidupan.